Bau yang aneh dan tajam menarik perhatian Charles Darwin, sewaktu ia melintasi rimbun hijau hutan Brasil yang tinggi dan anggun di luar Rio de Janeiro. Bau tersebut terpancar dari sejenis jamur asing. Ahli alam muda itu segera memetik tumbuhan yang mengingatkannya akan palus Inggris yang amat biasa. Dahulu bila ia berjalan-jalan menembus hutan-hutan di negerinya dalam musim gugur, acap kali dilihatnya kumbang-kumbang yang terpikat bau tajam tumbuhan itu. Kini, ketika Hymenopalus Brasil dipetiknya, seekor kumbang menukik dan hinggap di atasnya. Kedua jamur tersebut berlainan jenis. Demikian pula kumbang-kumbangnya. Namun demikian di dua negeri yang jauh terpisah, makhluk-makhluk tersebut membina kekerabatan yang sama. Barangkali itu suatu kebetulan belaka, namun Darwin terpaksa bertanya-tanya dan mempersoalkannya. Waktu itu adalah tahun 1832, dan umurnya 23, sewaktu Darwin berangkat menjelajah dunia selama 5 tahun sebagai ahli alam yang tak digaji, pada kapal kerajaan Beagle. Ia menemukan dunia yang serba penuh peristiwa kebetulan, keserupaan dan perbedaan yang tidak dapat dijelaskan oleh teori penciptaan yang waktu itu berlaku. Teori itu tegas, tetapi juga tak jelas. Menurut teori tersebut setiap jenis tumbuhan dan binatang di bumi timbul bersama-sama pada suatu saat yang agung, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Ketika atom-atom dasar tertentu tiba-tiba difirmankan menjadi jaringan-jaringan hidup. Tetapi apakah dahulu kumbang diciptakan sebagai larva, ataukah sudah dalam bentuknya yang sempurna? Manakah yang lebih dahulu timbul, pohon ek ataukah buahnya? Buah labu, ataukah bijinya? Ayam, ataukah telurnya? Dan mengapa begitu banyak jenis yang ada nampak sebagai hasil penyempurnaan jenis yang sudah punah dan membatu? Teori penciptaan yang spontan, khusus dan terpisah itu tidak menjelaskannya. Sudah ada beberapa orang yang menganggap teori itu tak dapat dipercaya, meskipun Darwin belum tergolong di dalamnya. Pada waktu itu ia masih begitu sibuk mengamati, mengumpulkan, membanding-bandingkan, bertanya-tanya dan mempersoalkan, dirinya pun penuh semangat berkobar untuk memberikan sumbangan, betapapun sederhananya, kepada kerangka agung ilmu pengetahuan alam. Namun tujuannya tidaklah sederhana, melainkan menyajikan karya raksasa, yakni menjebol keseluruhan kerangka agung itu dan meletakkan dasar baru di bawahnya. Dasar yang dimaksudkan ialah evolusi, yakni konsep bahwa terdapat persaudaraan di antara segala bentuk kehidupan, karena semuanya berkembang dari leluhur yang sama dalam waktu yang lama, dan bahwa terdapat perbedaan di antaranya karena masing-masing telah jauh berbeda dari leluhurnya dalam mengolah tanah, udara dan air. Darwin bukanlah penemu konsep. Ketika ia memulai karirnya, ajaran tentang penciptaan khusus hanya dapat diragukan oleh para bitah. Namun ketika karirnya berakhir, fakta evolusi hanya dapat disangkal dengan meninggalkan pikiran. Ia meruntuhkan teori lama dengan kedua bukunya. Yang pertama diterbitkan pada tahun 1859, dengan judul On the Origin of Species, by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Yang kedua diterbitkan pada tahun 1871, dengan judul The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Buku-buku ini tidaklah terlalu merongrong tata lama yang menyenangkan mengenai segala benda itu, melainkan malah mencakupnya. Tak seorang pun pernah berpusing-pusing mencoba mendokumentasikan segi lain itu, yakni penciptaan seketika dengan kerangka bukti yang disusun dengan begitu teliti. Dengan gebrakan ganda, Darwin memberikan dasar filsafat, cara berpikir yang evolusioner, dan dengan demikian juga revolusioner, tentang semesta dan segala isinya kepada ilmu pengetahuan modern. Dan dengan kebetulan ia menempatkan diri sebagai Newton dalam bidang biologi. Tetapi pada saat itu pula Darwin menghadiahkan pukulan pada rasa harga diri yang melekat pada manusia. Akibat pukulan itu mungkin tidak pernah dapat disembuhkan, dan oleh karenanya Darwin tidak pernah sungguh-sungguh dimaafkan. Sebabnya ialah karena pada satu pihak manusia diberitahu, dan ingin percaya, bahwa dirinya diciptakan menurut gambaran harfiah diri Allah, sedang pada pihak lain dia diberitahu, dan harus mengakui, bahwa dirinya, walaupun unik, hanyalah puncak kehidupan yang selalu berevolusi selama 1 miliar tahun, dan harus merunut hidup keilahiannya dengan menuruni pohon silsilah yang berbonggol-bonggol dan berbelit-belit, melalui mamalia dan amfibi sampai pada ikan yang berderajat rendah, dan kemudian, kalau boleh disebut mujizat, sampai pada molekul pertama yang tak diketahui dan merupakan rahasia. Charles Robert Darwin lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809, pada hari yang sama dengan hari lahir Abraham Lincoln. Dia adalah putra Dr. Robert Waring Darwin, seorang dokter kenamaan,
dan cucu seorang yang bahkan lebih terkenal, yakni Dr. Rasmus Darwin, dokter, ahli alam dan pujangga waktu senggang yang mengarang buku Zoonomia. Dalam karyanya itu Rasmus Darwin tidak hanya berusaha menguraikan teori tentang penyakit, tetapi juga menerangkan kehidupan menurut segi pandangan evolusi. Ia bertanya, adakah orang terlampau berani jika membayangkan bahwa dalam jangka waktu panjang sejak bumi ini mulai ada, mungkin jutaan abad sebelum mulainya sejarah umat manusia, semua binatang berdarah panas berasal dari satu jaringan hidup. Tentu saja hal tersebut terlampau berani untuk masa diterbitkannya Zoonomia sekitar tahun 1794. Biarpun buku itu diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dan menarik perhatian kalangan luas, namun teorinya tentang asal mula kehidupan tak pernah diterima secara serius. Karena Charles Darwin dibesarkan di rumah besar ayahnya, The Mound, dekat Shrewsbury, maka ia sering mendengar pembicaraan tentang buku kakeknya. Ibu Darwin, Susanna Wedgwood Darwin, putri pengrajin tembikar besar Josiah Wedgwood, telah meninggal ketika Charles berusia 8 tahun. Dr. Darwin senang mengumpulkan anak-anaknya dan dengan panjang lebar serta penuh wibawa berbicara tentang pandangan-pandangan ayahnya sendiri dan aneka macam masalah. Charles yang masih muda itu mendengarkan lebih dengan rasa takut daripada pengertiannya. Ayahnya tidak mencela kegemarannya yang kekanak-kanakan mengumpulkan kerikil, serangga, tetumbuhan dan telur burung, melainkan mencela hasil belajarnya di sekolah dasar Shrewsbury. Gurunya, Samuel Butler, melaporkan bahwa kemampuan Charles membuat karangan berbahasa Yunani atau Latin sangat kurang. Pada usia 16 tahun, karena diajak ayahnya, Charles tenggelam dalam kegiatan menembak, mengurus anjing dan berburu tikus, sedang nilai-nilai di sekolah tetap buruk. Dr. Darwin, yang bertekad agar anaknya tidak tumbuh menjadi olahragawan penganggur, mengirim Charles dan kakaknya, Erasmus, ke Universitas Edinburgh untuk belajar kedokteran. Pada suatu waktu ia bertugas di kamar bedah. Ada seorang anak sedang dioperasi, ketika itu kloroform dan ether belum digunakan. Charles lari dari kamar dan tak pernah kembali lagi. Kira-kira pada waktu yang sama diketahuinya bahwa ia akan mewarisi harta yang cukup untuk hidup terjamin sepanjang hayat. Hal itu membuat ia menghentikan kuliah kedokterannya. Setelah jelas bahwa Charles juga tidak berminat pada ilmu hukum, Dr. Darwin memutuskan bahwa anaknya harus menjadi pejabat gereja. Charles yang selalu menghormati dan tak pernah membantah ayahnya yang disegani itu walaupun jarang dapat menyenangkan hatinya, menyetujui keputusan tersebut. Ia dapat menerima ajaran gereja Inggris dan menyukai ide tentang gereja pedesaan. Dari tahun 1828 sampai tahun 1831 Charles dikirim ke Universitas Cambridge untuk memperoleh gelar yang diperlukan. Di bawah tuntunan pembimbing ia melaksanakan pekerjaan yang memadai hingga memperoleh nilai-nilai cukup. Namun lainlah Cambridge yang disukainya. Bagi dia Cambridge ialah menembak buruan kecil bersama kelompok olahragawan, mengumpulkan kumbang, berjalan-jalan bersama Pastor John Stephens Henslow, guru besar botaninya, dan membaca karangan tentang sejarah alam. Ia amat tergerak oleh buku Alexander von Humboldt, Personal Narrative of Travels to the Equinoctial Regions of America during the years tahun 1799 sampai tahun 1804. Ia membaca ulang buku kakeknya. Karangan Lamarck pun dibacanya juga. Pada awal tahun 1790-an ketika revolusi berkecamuk di sepanjang jalan-jalan kota Paris, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, Chevalier de Lamarck, satu di antara dua guru besar zoologi Perancis waktu itu, telah membuat klasifikasi semua invertebrata. Ia segera mengetahui bahwa binatang dapat disusun menurut rangkaian anak tangga, suatu urutan maju dari polip kecil. Paling sederhana di satu ujung sampai manusia di ujung lainnya. Saudara-saudara, tulis Lamarck, mulailah dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Anda akan menjumpai benang nyata yang menghubungkan semua hasil alam, Anda akan mengetahui perkembangannya dengan tepat, Anda akan yakin bahwa makhluk hidup yang paling sederhana telah menimbulkan semua kehidupan lainnya. Ia berpendapat bahwa binatang beradaptasi dengan berbagai macam unsur lingkungan, iklim, suhu dan tinggi rendahnya tanah dengan memanfaatkan dan memperkembangkan organ tubuh serta ciri khas yang dengan alam sekitar paling sesuai. Sementara itu organ tubuh dan ciri-ciri yang tidak dimanfaatkan akhirnya terhenti perkembangannya. Demikianlah cara binatang itu memperoleh ciri-ciri khusus. Dan tidak mungkinkah pewarisan ciri khusus yang diperoleh ini akhirnya membentuk kerumitan dunia kehidupan. Demikian itulah jerapah memperoleh leher panjangnya, unggas memperoleh selaput kakinya, dan gajah memperoleh tubuh masif.
Karena teori Lamarck sedikit sekali mendapat perhatian, maka sedikitlah keberatan yang timbul. Tidak sampai 2 generasi kemudian, Charles Darwin menunjukkan kebenaran sebaliknya, yakni bahwa hanya jerapah berleher panjang sajalah yang dapat lestari dan berkembang biak. Dan tak sampai seabad kemudian para ahli genetika mengetahui, bahwa ciri khas yang dapat diwariskan hanyalah ciri yang diperoleh dengan cara yang lamban dan evolusioner pada saat konsepsi dan bukan sesudah kelahiran. Di perguruan tinggi Darwin juga menjumpai pandangan Yunani tentang penciptaan. Thales, pada abad ke-6 sebelum Masehi, telah mempelajari kehidupan yang berlimpah ruah di Laut Aegea dan menyatakan bahwa air adalah induk asal-usul serta sumber eksistensi segala sesuatu. Heraklitus menulis bahwa segala sesuatu diubah menjadi bentuk-bentuk baru. Selanjutnya dengan argumen paling jelas Aristoteles menyatakan bahwa ada suatu prosedur alamiah dari tetumbuhan ke binatang-tumbuhan, ke binatang, dan kemudian melalui langkah-langkah bertingkat, ke manusia. Tetapi di antara pengertian filosofis orang Yunani yang mendalam, gagasan dini Rasmus Darwin ataupun teori Lamarck yang cukup masak, tak ada satupun yang tetap bertahan sampai awal tahun 1830-an. Sebabnya ialah karena kitab suci mengatakan, dan Tuhan berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, dan lain sebagainya. Zaman dan masyarakat Barat lebih jauh mempersempit kata-kata agung kitab Genesis tersebut dengan mengartikan sebagai penciptaan segala macam kehidupan dengan tiba-tiba secara ajaib pada tahun 4004 sebelum Masehi. Tahun itu ditetapkan oleh Uskup Agung James Ussher pada pertengahan abad 17, dan kemudian dicantumkan sebagai catatan pinggir banyak kitab suci.